Sekarang jam 7 lewat dikit, mau turun ke bawah untuk breakfast. Tapi sebelumnya gue mau cuci muka, sikat gigi dulu. Tadi sempat utak-atik beberapa video, terus rapi-rapihin barang, dan coba inget-inget apa yang perlu gue lakuin di 2 hari, 3 hari ke depan. Oke, kita breakfast dulu, tapi sikat gigi dulu ya. Ciao. Jadi cuci muka tuh kalau pagi buat gua itu cuman cuci pakai air doang, nggak pakai sabun. Karena cuci pakai sabun karena mungkin udah usia, jadi kulit itu rasanya makin kering. Dicuci pakai sabun tuh makin kering gitu. Ini sekarang lagi nyari sabun yang cocok untuk usia yang sudah mulai memasuki usia senja. Bercanda. Tapi beneran kalau ada sabun yang cocok. Tadinya kulit gue tuh berminyak banget. Tapi setelah tadi gue bilang, karena mungkin tahun-tahunnya bertambah, cuci muka pakai sabun itu bikin kulit gua jadi lebih kering dari biasanya. Jadi kalau pagi gua cuma bilas muka pakai air hangat, tidak air panas ya, air hangat, karena air panas bikin kulit makin tambah jadi lebih kering. Cuma gitu doang. Sikat gigi, terus masker. Di luar masih gelap seperti biasa. Ini kan masih jam 7 lewat, hampir setengah 8 lah, tapi di luar memang masih gelap. Hari ini perkiraan cuaca sekitar 14 highest-nya, 7 lowest-nya. Terus tadi malam gue kelaparan. Ini gue pesen Caesar salad itu sekitar jam 11. Mungkin karena terlalu capek jadi gue nggak bisa. Kalau terlalu capek tuh sama capek aja tuh beda. Kalau capek aja tidur enak, tapi kalau terlalu capek itu kadang tidurnya malah juga gelisah gitu. Akhirnya karena perut keloncongan gue pesen Caesar salad semalam, 1 bowl gitu tanpa chicken breast, sekitar 53 lira. Dikasih 2 roti gandum sama 1 roti biasa. Sekarang gue siap-siap ke bawah dulu. Apalagi ya, handphone jam tangan. Ya udah, dari gue. Ya, oke, bye. Sekarang ngopi di kamar, gue take away dari restoran. Yuk kita bikin summary dulu. Udah ngapain aja kemarin. Setelah gue naik Uber, terus gue sampailah di daerah Fatih atau di kawasan Old City Sultan Ahmed. Terus di sana gue ke Hagia Sophia, ke Blue Mosque. Tapi karena crowdnya cukup rame, cukup banyak orang di sana, jadi menghindari resiko, akhirnya gue cuma memilih tidak masuk, tapi hanya ngeliat dan ngerasain ambience kota tua sambil kiri kanan gue ada Hagia Sophia, ada Blue Mosque. Lalu gue jalan sedikit, kemudian ketemu salah satu restoran super enak. Jadi lo kalau ke sana wajib makan, wajib coba. Itu daging, dia sebutnya meatball. Ada beberapa pilihan menu, tapi kemarin yang gue pilih porsi kecil. Porsi kecil aja itu bisa gue makan 2 kali. Jadi isinya ada sekitar 5 meatball, tapi kalau meatball di Indo kan bulat. Nah dia dibikinnya pipih panjang, jadi rasanya nggak ada tepung sama sekali, purely 100% dari daging. Gue makan pakai butter rice. Butter rice-nya itu kombinasinya pas banget. Gue kalau ngebayangin makanan itu gue rasanya pengen balik lagi buat makan. Dari situ gue jalan, pengen banget ngopi kemarin. Akhirnya gue ketemu Starbucks di Fatih.
Di 2018 gue juga sempat mampir beli kopi di situ karena nggak bisa dine in. Gue hanya grab, take away, cappuccino, dan gue nyobain cheesecake yang varian pumpkin. Menuju Grand Bazaar, sebelum masuk ke Grand Bazaar, terus gue duduk di taman kecil gitu. Gue minum cappuccino di situ, terus gue makan pumpkin cheesecake di situ. Ya suasananya oke lah, terik banget, mataharinya luar biasa cerah kemarin. Tapi percayalah, itu tidak seperti suhu yang kamu idamkan atau kamu bayangkan seperti di video. Terus setelah itu gue masuk ke Grand Bazaar, ya standar lah, kiri kanan tokonya. Itu kan benar-benar pasar tradisional yang salah satu terbesar ya. Jadi dari semua jenis jualan di Grand Bazaar lo bisa dapetin, mau dari baklava, mau dari oleh-oleh, mau barang-barang fake gitu, semuanya ada jual sana lah. Sampai emas juga ada, apa aja lah, lu name it, di sana lo bisa dapetin semua. Atau teh juga lu bisa dapet di sana dengan banyak sekali pilihan rasa. Lalu akhirnya kesampaian kemarin, karena tujuan awal gue tuh gue kapan ya bisa cruise di Selat Bosporus, terus ngeliatin kiri kanan yang ada di sepinggiran Selat Bosporus kan. Akhirnya kesampaian, gue naik cruise. Itu bukan fancy cruise, itu biasa aja, harganya cuma 25 tele, nggak dapat apa-apa, nggak dapat makan minum, lu cuma dapat 1,5 jam experiencing Selat Bosporus. Gue bilang worth it, super worth it. 1,5 jam itu bukan waktu yang pendek, cukup sekali waktunya untuk lo bisa benar-benar manjain mata lo, nikmatin santai, experiencing hal yang super baru. Tapi kalau mungkin karena gue traveling sendiri, tapi kalau travelingnya rame-rame bareng keluarga, bareng pacar kamu, bareng suami atau istri kamu, mungkin jauh lebih enjoyable. Jadi jangan sendiri intinya. Oke. Tapi karena gue sendiri, 1,5 jam itu terasa cukup lama. Dan beruntungnya gue itu karena gue naiknya jam 5.15 sore. Kalau yang gue baca adalah cobainlah cruise Selat Bosporus itu di saat pergantian dari siang sore ke malam hari. Dan akhirnya gue dapet, sebenarnya gue tuh begitu sampai area sana siangnya gue tuh udah mau naik cruise, tapi karena gue bilang terik, nggak usah lah, besok aja deh. Ternyata gue bisa dapet jam yang dibilang golden moment, peralihan antara sore ke malam. Gue lihat matahari terbenam dan kota Istanbul di tepian itu bermandikan cahaya lampu yang luar biasa magnificent. Handphone kemarin itu karena gue nggak bisa ngecharge, karena kan kita nggak bisa dine in ya. Kalau kita beli ini beli itu, mau makan pun kita nggak bisa masuk restoran buat ngecharge kan. Kadang kita numpang ngecharge, itu nggak bisa. Jadi handphone gue nggak bisa di charge, lowbat. Akhirnya gue sebenarnya harus pulang ke hotel, naik Uber, karena kalau nggak naik Uber gue bisa kena yang namanya taksi bodong gitu loh. Jadi mereka nembak harga gitu, argonya. Jadi better kalau kesini tuh harusnya naik Uber aja, jauh lebih aman. Kamu nggak meresikokan apa-apa. Sebenarnya bukan masalah keselamatan, tapi lebih kepada keselamatan kantong sih, bukan keselamatan nyawa gitu. Jadi rekomendasi gue pakai Uber. Dan sampai hotel udah ngapa-ngapain, gue saking capeknya, terlalu capek, bukan lagi capek, terlalu capek. Akhirnya gue memilih untuk istirahat sambil santai, terus ya udah gitu doang sih. Oh ya, gue mau pindah hotel karena di Sheraton ini shuttle-nya itu untuk ke Taksim itu per 30 menit. Sementara hotel yang dulu gue tinggalin di 2018 itu anytime gue begitu ada di lobby, gue mau request, mereka bisa antar, mereka siap antar, nggak terpatok sama schedule pengantaran atau shuttle-nya. Jadi hari ini gue check out, kemudian gue pindah ke area yang lebih dekat dengan Taksim, karena metro itu
salah satunya yang paling deket adalah di Taksim itu. Begitu gue udah di Taksim, gue gampang akses metro. Dari Taksim gue bisa kemana-mana aja jauh lebih gampang pakai metro. Oke, sambil ngopi, gue mau siap-siap check out. Gue mau packing barang lagi. Untungnya dari tadi malam gue ngapa-ngapain udah mulai atur-aturin barang, jadi nggak begitu riwah pagi ini. Oke, sambil gue ngopi, siap-siap. Ntar kita lanjut lagi. Ntar gue kasih juga hotel tour sampai di hotel tempat kita bakal nginep selama 2 malam lagi. Oke, bye.